Selamat siang. Hari ini hari Sabtu, tepatnya di IFTE. Di sini di booth-nya Relic Nusantara. Hari ketiga. Ya. Ini saya mau nanya-nanya ke Pak Rifai langsung nih. Iya, gimana? Biar teman-teman paham mengenai program dan pengembangan produk kita ke depan, Pak. Oke. Mulai dari joran, reel, dan semacam senar ya, terutama fluorokarbon, senar nilon. Saya juga sekalian mau tanya mengenai apa sih fenomena yang terjadi di Relic Nusantara, bahkan di dunia, karena ini menyangkut produksi internasional untuk senar fluorokarbon. Nah, pertama-tama ini kan kemarin saya dapat info dari Pak Rifai langsung. Ada yang posting mengenai capung dengan monokok yang diposting di media sosial. Ya. Pak Rifai nanya ke saya, ini gimana kira-kira? Nah, saya akan bertanya balik pada Pak Rifai untuk hari ini biar dijelaskan langsung ke teman-teman biar paham. Nah, ini produknya. Safira, aku boleh minjem jorannya Kak? Nah, jadi di IFTE tahun 2002 ini Pak, ternyata ini jadi sorotan orang loh, banyak yang nanya mengenai ini apa sebenarnya gitu loh. Ini sudah ada. Ini joran. Iya, tapi ini sudah ada desainnya lengkap loh ya, capung. Terus ada versi bahannya menggunakan monokok. Ya. Hexa ya Pak ya? Enggak, penta. Oh, sorry. Penta dong. Nah, penta ya. Nah, ini ada semua varian dari capung itu ada semua dengan panjang yang berbeda ya. Untuk monokoknya, ya. Nah, dengan desainnya, warna-warnanya juga sudah jadi semua ini. Sebenarnya apa sih maunya Relic Nusantara dengan ini? Mau jualan? Oh, mau jualan. Nah, ini kan baru keluar capung yang SE, Pak. Iya. Kasihan mereka. Enggak lah, ini masih butuh beberapa bulan lagi kan. Mungkin masuk ke pertengahan tahun baru kita launch gitu. Ya kan? Ya. Jadi pertengahan tahun mau kita launch, tapi kita sudah kasih kisi-kisinya, kita sudah pajang di sini biar orang penasaran atau gimana itu ceritanya? Enggak, artinya setelah ini kan harus dites dulu. Ini ada masalah enggak gitu loh. Dengan model begini ini ada masalah lagi apa enggak? Nah, kalau nggak masalah baru bisa dong. Kalau ada masalah ya diperbaiki. Ya itu kalau bisa diperbaiki. Kalau enggak berarti di cancel. Oke, ya, gitu kan? Memang sih pada awalnya ada juga masukan dari beberapa teman-teman pemancing. Katanya untuk monokok sendiri kurang diminati karena alasannya yang licin lah, atau alasannya karena harganya mahal lah. Jadi menjadi satu hal tentang monokok sendiri ini banyak yang tidak diminati. Untuk beberapa brand dari brand lain ya yang mengeluarkan produk dengan menggunakan monokok. Nah, sekarang dari capung sendiri ini kenapa kok berani pakai monokok, Pak? Nah, itu kan kita harus pahami, berarti dari sisi pengembangan satu joran itu, ya, pertama dari sisi fungsinya harus dipenuhin dulu dong. Betul. Benar nggak? Berarti dari sisi fungsi itu harus bisa menghandle gitu loh pada saat kita fight. Ya. Nah, makanya monokok itu sebetulnya kalau setelah kita pelajari, semua orang pengen keren, tapi ya jangan pakai jas di pasar tradisional gitu loh. Itu kan nggak benar kan? Jadi tidak sesuai dengan tempatnya. Ya, artinya memang dari sisi fungsi kita harus benar dulu. Ya. Boleh saya ambil satu yang yang Eva? Boleh. Nanti kita ambil dulu ya. Oh ya, yang Eva aja, yang Eva. Satu. Yang ini aja deh. Oke. Ini mungkin ini Eva-nya ya. Yang Eva. Nah, ini. Berarti secara fungsi sekarang gini loh. Secara fungsi kan. Berarti kan biasa kalau untuk joran-joran yang ultralight ataupun sampai kelas light itu kan berarti saat kita fight itu kan adanya di sini ya. Paling di sini deh. Di sini ya. Ya, rata-rata di situ. Berarti kan ini di sini menahan gitu loh. Nah, di sini kan ini kan Eva kan rata-rata kan bulat. Tapi dia punya absorb
absorption gitu loh. Jadi dia nggak benar-benar keras kan. Ya. Sehingga pada saat fight kalau misalnya ada ikan fight terus kena di tangan, ini ada redaman dong. Ya. Ya enggak? Ya. Walaupun maksudnya kalau titik sentuhnya kita bilang itu kecil. Oke. Nah, makanya saat melakukan pendesainan di tim, ya enggak? Ya. Ini kan pasti nggak ada cushionnya lagi, jadi nggak ada ngepernya gitu loh. Nah makanya bidangnya harus dibikin lebar, sehingga pada saat bersentuhan ini masih nyaman gitu loh. Pada saat fight itu tidak ada masalah. Nah dari sisi ini secara fungsi itu harus benar. Ya. Itu. Ya. Lagian juga ya kan, tergantung penerapannya itu berarti monokok ini cuman cocok diterapkan di rod yang UL, Nyumi ya iyalah itu masuk juga kan ya, UL, light, mungkin sampai medium light, udah nggak medium ke atas itu nggak masuk gitu loh, karena kadang-kadang kalau misalnya bisa nggak dibayangin kalau ininya kita fightnya misalnya kita di fighting bell begitu tuh kan juga kurang ya? Ya, pasti masalah. Gitu loh. Itu sih. Pasti masalah. Ya, jadi memang benar-benar ini dari sisi fungsi udah kita desain ini namanya kan kita desain sendiri. Nah, namanya kan pentagrip. Pentagrip itu artinya 5. Nah, tapi yang paling utama sebetulnya dari sisi fungsi di atas ini rata gitu loh. Nah, kalau di bawahnya ini ya kosmetik ya. Desain supaya bagus gitu. Ya kan? Ini pentagrip ya? Ya. Bener apa salah? Bener, penta series. Namanya capung penta series. Nah, sebenarnya pada kesempatan IFTA ini kan kita coba ya kasih lihat ke pemancing mengenai desain dari capung dengan monokok. Nah, kira-kira pendapat pemancing, ya teman-teman mancing yang datang ke sini, apa aja mengenai desain seperti ini? Ya. Dan dari kemarin kan sudah banyak yang ngobrol. Banyak yang suka, banyak yang suka. Tapi rata-rata banyak yang suka dan mereka ini kapan? Nah, ini yang masalah. Kalau memang dilihat dari segi kosmetik dan desain aja Pak ya, kayaknya memang bagus Pak. Ya. Nah, ini PR-nya yaitu harus pengetesannya ini bener-bener. Jadi belum tentu nanti ke depan bener-bener kita produksi ya, Pak ya. Kita harus yakinkan dulu kalau ini benar-benar secara fungsional tidak ada masalah. Ya sebetulnya kan dari awal memang dari sisi ya pertama kan di atas kertas. Ya. Nah termasuk kan maksudnya dari sisi evaluasi itu kita yakin itu oke kan gitu. Ya. Nah tetapi sebetulnya sebelum masuk ke tahap produksi itu tentu ya ada final stage yang harus kita lewatin gitu loh. Artinya benar-benar dipastiin memang ini tidak ada masalah gitu. Ya kan? Ya pasti. Ya itu. Jadi seperti biasa kan. Oke, jadi teman-teman ini hanya sekedar kisi-kisi aja yang kita lempar ke. Oh iya, sorry. Yang kita lempar ke IFTA ini karena apa? Di sini ini kesempatan teman-teman bisa memberikan masukan. Tapi review ya benar. Ya, review dari teman-teman juga penting ya. Iya, jadi kita tunggu. Yang teman-teman datang ke booth, kita butuh sekali masukan tentang joran ini. Kira-kira kalau ke depan capung dibuat seperti ini, tentunya dengan tetap kelas capung ya Pak ya? Iya. Tetap kelas capung. Karena kita berpendapat sudah waktunya capung itu naik kelas. Betul. Naik kelas bukan berarti harganya naik, tidak. Ya harga sih tetap rasional ya, tetap sesuai dengan harga capung. Tapi kalau masih bisa kita bikin lebih mewah lagi, kenapa tidak? Intinya kan gitu ya. Karena apa? Semua produk kita itu kita sangat menghargai. Jadi semua merupakan hasil karya yang benar-benar kita hargain. Intinya di situ. Bukan sekedar kita jual, tapi benar-benar kita hargain ya Pak ya. Iya dong. Nah, buktinya semua produk kita kan kita buatin ini figura, kita masukin figura ya kan, kita tata. Artinya apa?
semua series produk yang kita keluarkan kita hargai sekali, nggak peduli itu apa. Karena apa? Ya itu hasil yang selama ini sudah bisa kita lakukan, meskipun masih banyak kekurangan. Tapi ke depan kita benar-benar pengen melibatkan pemancing untuk pengembangan kita biar lebih tepat sasaran intinya. Istilahnya kan sebetulnya kan kita bikin satu produk yang kita mau pakai. Nah setelah itu baru kita tawarin kan ke teman-teman angler dan kita pakai udah enak nih. Baru kita tawarin dong ke teman-teman angler. Menurut kami ini bagus gitu loh, ya kan? Betul. Nah, jadi kalau memang misalnya memang sesuai dengan karakter mancingnya, ya silakan. Oke. Jadi pada intinya ini saya mau ngasih tahu teman-teman semua ya, dari konsep-konsep yang dibikin ini belum tentu fix kita produksi. Karena apa? Kita butuh review dan masukan dari teman-teman yang datang di IRT. Kira-kira sudah layak belum capung nanti ke depan menggunakan monokok seperti ini? Gitu kan ya Pak ya? Nah, jadi kita tunggu kalian datang, kalian kasih masukan ke kita, kalian kasih pendapat ke kita. Kalau memang sudah oke dan siap, mungkin ke depan capung akan seperti ini tampilannya. Nah, seperti itu. Ya, sekarang saya sudah selesai Pak untuk capung. Ini saya masih ada tambahan. Jadi maksudnya monoko. Monoko itu apa sih gitu kan ya? Ya. Nah, monoko itu artinya kan berarti contohnya seperti mobil. Mobil monoko itu apa sih? Berarti kan dari sisi apa? Shock absorbernya, shock breakernya itu langsung sudah terpasang di bodi daripada mobilnya kan gitu. Nah, ini juga sama kan kurang lebih. Artinya ini kan kalau selama ini misalnya seperti yang tadi itu yang selama ini Eva. Nah, itu kan masih ada satu jarak gitu loh. Yang ini misalnya. Ini kan masih ada satu jarak ya. Artinya si blanknya ini sendiri masih ada Eva-nya ini kan, yang jadi masih ada satu bagian terpisah bagian terpisah dari ini. Kalau ini kan langsung, ini kan berarti udah langsung ininya, bagian dari antara ini blank dan bagian gripnya itu sudah nyatu langsung ya, jadi dibilang monokok. Itu kira-kira seperti itu, ya kan? Nah ini bisa dilihat lah kira-kira. Jadi sudah tidak ada ini lagi dari blank langsung ke grip. Kelihatannya tentu lebih manis. Kalau yang mancing tentu jadi lebih ganteng. Ya lebih ganteng. Yang jelas sih kalau pakai capung ini nanti ke depan kalian bebas berekspresi dan ini kalau dibilang walaupun harga murah tapi untuk kosmetik dan desainnya tetap mewah, intinya gitu ya. Harga masuk akal lah ya. Itu juga harga nggak murah. Ya tapi kan dibanding produk kita yang lain, kita sudah mencoba bagaimana supaya capung itu bisa jadi yang lebih murah daripada produk kita yang lain. Karena apa? Kita fokus pengen memberikan solusi buat teman-teman pemancing, walaupun budgetnya tipis, tapi bisa mempunyai satu produk joran yang bisa dibanggakan. Intinya kan gitu. Betul. Nah, ini udah selesai saya taruh. Buang. Jangan. Ini mak jangan dibuang mak. Oh enggak, ini tunggu review teman-teman ya. Tunggu masukan teman-teman ya. Ya masih ada 2 hari untuk memberikan review dan masukan mengenai capung ke depan. Selanjutnya mengenai reel Pak. Ya, dari kemarin sudah ada bocorannya mengenai kisi-kisi reel. Ini saya lihat nih teman-teman yang datang sini rata-rata nanyanya reel. Kalau dibilang nanya reel, mereka juga nggak terlalu nanya gimana-gimana. Karena setiap yang masuk sini pendapatnya cuma satu. Apa yang disampaikan ke saya, ya. Kalau mengenai reel gimana? Yang jelas harus lebih baik dari Okuma. Ininya cuma begitu kalimatnya. Gimana-mana. Pokoknya reel Nusantara harus lebih baik dari Okuma. Nah, itu kan tantangan yang cukup berat ya. Dimana Okuma sudah berkiprah di reel itu bertahun-tahun loh. Dari saya mulai mancing itu sudah kenal Okuma, walaupun Okumanya masih Okuma sekelas Salina yang zaman dulu yang saya pakai. Jadi ibaratnya mereka sudah malang melintang bertahun-tahun. Nah kita baru untuk reel Nusantara loh ya, baru kita mau membuat reel. Kira-kira tip dan trik kita seperti apa? Supaya produk kita ternyata tidak kalah dengan yang sudah puluhan tahun.
Oke, jadi mungkin bisa dijelaskan seperti ini. Sebetulnya pada satu reel itu, ya kan ada sisi engineering-nya. Ya. Juga ada sisi sebetulnya dari sisi fungsi-fungsinya gitu loh. Ya. Termasuk sampai kosmetiknya mungkin. Ya. Ya enggak. Nah, sebetulnya menurut saya yang Relix Nusantara unggul itu adalah di fungsi-fungsi daripada reel itu sendiri gitu loh. Karena kami kan lebih dekat dengan angler. Otomatis dari contohnya seperti misalnya begitu saya post gitu kan ya. Itu kan banyak masuk tuh. Komen-komennya gitu kan ya. Sebetulnya apa sih kebutuhannya gitu loh. Nah, ada sih sebetulnya terus terang ya ada juga yang saya sudah tahu. Ya kan, itu memang sebetulnya menjadi satu kelayakan yang harus dipunyain gitu loh oleh satu reel itu. Tapi terus terang juga ada hal-hal yang baru gitu loh. Oh, ternyata ini yang kita butuhkan gitu. Nah, jadi dari pendefinisian satu produk yang apa yang bakal ada itu adalah langkah pertama. Ya kan? Nah, jadi itu menurut saya itu juga bagian dari kerja yang sangat penting gitu. Malah mungkin bisa disebut juga paling penting gitu. Nah, itu yang kita lakukan sebetulnya, ya. Tentu dari sisi engineering. Dari sisi engineering pertama kami juga punya pengalaman karena berkiprah di pembuatan reel itu sendiri sebetulnya kan juga kami bukan pemain baru ya. Itu. Nah, cuman dari sisi engineering untuk sekali ini pengembangan ini ya kan, ya itu juga kami menggandeng satu pabrikan terkenal gitu. Nah, jadi dari sisi engineeringnya itu kami terus terang kalau misalnya nanti kami yang garap itu tentu mungkin tidak optimal. Nah, makanya itu kami serahkan ke ahlinya sebetulnya seperti itu. Nah, jadi dengan konsep kerja pengembangannya seperti ini, ya itu kami harapkan bisa lahir satu produk yang sesuai pasar Indonesia. Cuman itu. Gitu. Jadi reel boleh banyak, masalah reel di pasar itu boleh banyak gitu loh. Termasuk kan brand-brand terkenal itu kan menawarkan juga gitu loh. Nah, tapi konsep pengembangannya kan memang maksudnya asal muasal pengembangan dari reel itu sendiri bukan dari ditanya ke angler Indonesia gitu. Jadi kadang-kadang jadi makanya timbul ya kadang-kadang dari engineeringnya brand ABC itu bagus. Dan ya kan? Tapi ada yang saya senang reel A ini karena spek 1 2 3. Terus saya senang reel B ini karena spek 3 4 5 gitu loh. Ya. Terus yang dari kami yang bakal ada itu seperti misalnya karena sudah menjadi konsep bisnis kami, yaitu pelayanan purna jual. Itu udah pasti nggak ada masalah. Kalau ada masalah, kami siap bertanggung jawab. Pokoknya begitu. Jadi seberat itu ya kalau kita dalam mengembangkan sebuah produk ya. Jadi gini teman-teman ya, mengenai konsep pembuatan reel, walaupun saya udah sering mancing, walaupun kita punya Dedi Rahman juga yang sering mancing, tapi tidak cukup sampai di situ kita puas dengan pendapat kita bahwa kita membuat reel itu harus sesuai dengan saya, sesuai dengan Dedi Rahman. Tetap kita harus tanya kalian, kira-kira reel yang cocok, yang paling banyak dipakai, yang paling diinginin oleh pemancing Indonesia itu seperti apa sih? Karena gini, bukan urusan secara fungsional saja. Kadang-kadang tampilan itu menjadi faktor yang paling penting loh. Ketika kita memilih reel, saya aja sendiri pribadi ketika melihat reel yang saya lihat dulu modelnya. Ya keren nggak gitu ya? Iya keren nggak. Baru nanti rasionya sesuai dengan yang saya mau apa tidak. Rasio dan lain-lain itu kan menyangkut kenyamanan. Iya, kenyamanan. Baru masalah smoothnya seperti apa, terus yang lain-lain seperti apa. Yang terakhir testimoni dan review dari yang pernah pakai. Itu pasti kita butuhkan gitu loh. Ketika kita mau beli reel, karena beli reel itu lumayan harganya, Pak. Ketika kita beli, kita nggak mau salah pilih. Kadang-kadang gara-gara mempertahankan model baru dipakai 2 kali, 3 kali jebol. Bearingnya pada macet. Nah, itu kan masalah. Kadang-kadang pemancing kalau beli reel cari yang bearingnya banyak, paling banyak itu bagus. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang
Kalau sudah kamu beli reel dengan brand yang sudah terkenal, kamu jangan lagi bicara mengenai bearing. Karena bearing sudah diperhitungkan oleh pabrik. Karena apa? Semakin banyak bearing, belum tentu itu menjadi jawaban untuk mencari sekedar smooth. Tapi bisa jadi dari bearing-bearing itu malah timbul masalah yang paling gampang. Itu sering. Karena apa? Karat. Karena ini ternyata bearing A, bearing B, bearing C rusak. Padahal tidak membantu di dalam fungsional secara keseluruhan. Nah itu kan trik-trik marketing. Ya. Misalnya kayak gitu. Nah, Railing Nusantara mencoba ketika menerapkan bearing itu benar-benar secara fungsi yang pertama ya Pak ya memang ini butuh dipakai bearing, ini butuh dipakai bearing. Yang enggak selama itu tidak mengganggu ya tidak masalah. Tapi kalau itu mengganggu sekali ya kan, ketika nanti baru kena air laut sedikit macet akan mengganggu kinerja yang lain ya kita tidak akan kasih. Jadi benar-benar ini agak super detail dalam pengembangan, makanya butuh bertahun-tahun nih Pak ya, sampai kita siap. Itu mikir nanti. Gitu loh, artinya sebetulnya kalau pengen di label aja ya, dengan brand Relix Nusantara ya itu bisa aja dilakukan gitu loh. Ya udah dari dulu kali ya Pak. Tapi ya itu mungkin karena saya orang teknik, ya saya ya dalam tanda kutip nggak terima. Artinya nggak terima itu maksudnya ya kalau kita label begitu, nah terus kalau saya milih pun sebenarnya saya bisa dapat reel yang sesuai gitu loh, yang bagus gitu kan ya, sebenarnya begitu. Nah terus di label gitu loh. Nah cuman maksudnya sepertinya soul-nya nggak begitu gitu loh. Kalau buat saya itu nggak gitu loh. Jadi ya ideal ya mendingan nggak gitu. Kira-kira jadinya kayak begitu. Ya. Jadi teman-teman, ketika kita menentukan sebuah konsep ya mengenai pengembangan reel sendiri, di sini saya juga sering dalam satu tim itu debat, mau Pak Rifai, saya, Dedi Rahman, teman-teman satu tim yang lain ngasih masukan begini, tidak ini begini, tidak ini begini. Nah tetap tidak cukup hanya itu, kita tetap butuh masukan dari kalian supaya apa reel kita ke depan tidak mengecewakan dan sesuai dengan harapan kalian. Karena apa? Ada harga, ada barang, itu sudah jelas. Jangan sampai produk yang kita sudah jual ternyata tidak sesuai dengan cara mancing orang Indonesia. Kita hargai, kita benar-benar angkat kearifan lokal cara mancing kita, bahwa cara mancing kita itu ya terbaik lah untuk kita sendiri gitu loh. Jadi kenapa kita harus mengikuti gaya mancing orang luar yang ternyata tidak sesuai dengan cara mancing kita? Nah itu sama seperti joran cumi ya. Ketika dibuat di Bali cara mancing cuminya kok gitu, beda sekali di Jepang. Di Jepang nggak begitu loh, begini loh, yang bener Jepang. Tidak, buktinya apa? Orang Bali juga dapat cuminya banyak dan mereka juga bisa menikmati kok. Iya nggak? Jadi ya, tidak ada yang salah di sini. Jangan terlalu banyak ngejudge salah-salah lah, menurut saya sih gitu ya. Iya. Yang penting kalau misalnya mancingnya itu bisa bikin happy ya itu udah menurut saya udah benar gitu. Karena kan hobi. Iya. Bener nggak? Jadi kalau terlalu banyak pakemnya, terus wah mesti ngikutin begini tuh ya menurut saya juga masalah. Nah ini mungkin sedikit catatan menyangkut reel ya. Dimana kalau pada saat pengembangan itu tidak ada satu basic yang tidak adanya satu basic, jadi satu dasar gitu. Dasar acuan untuk menjadi untuk menjadi dalam pembuatan reel dalam hal ini ya. Oke, ada 1, 2, 3 brand ya. Nggak saya sebut namanya. Nah itu kalau kita lihat karena memang dasarnya itu bagus ya kan, itu baik realnya sendiri yang ada sekarang maupun untuk pengembangan sampai ke depan pun ya kan, itu konsisten gitu. Iya. Nah itu gunanya satu dasar gitu. Iya. Ya. Nah, jadi pakem ya. Kalau yang main labeling sendiri, masalah utamanya adalah kadang-kadang dia dapat reel yang bagus gitu loh. Ya. Ya berarti reel untuk batch ini bagus. Nah setelah itu dia kan akan ada harus bikin lagi reel baru gitu untuk tahun berikutnya. Dia dapat yang bermasalah. Nah itu bermasalah. Kan gitu. Jadi tidak ada satu konsistensi di sana gitu. Nah itu yang saya rasa saya tidak mau gitu loh, ya kan? Karena kalau misalnya nanti berhenti cuma 1 kali itu
Untuk apa? Ya. Gitu loh. Mendingan kita suruh ya udah kamu pakai aja produk brand ABC gitu loh. Untuk dari sisi rekomendasi dari kita ya, dari kami ya. Artinya seperti itu gitu loh. Artinya ya udah pakai aja brand ABC, di mana itu juga kita rekomend gitu loh untuk ini. Nah, nanti setelah ada real Nusantara, apakah sudah dari kami sendiri nggak akan memakai lagi real atau merekomendasi lagi real brand lain? Nggak juga. Ya, belum tentu. Menurut saya scope yang kami kembangkan untuk real itu sendiri masih termasuk skopnya sempit gitu. Sempit, sangat sempit. Ya, scope realnya itu adalah scope real untuk yang paling banyak dipakai paling banyak dipakai oleh angler Indonesia. Nah, jadi itu skopnya dan itu harganya masih termasuk harga yang terjangkau. Nah, jadi tetap aja kalau misalnya ya ini kan namanya pilihan ya. Nah, tentu saja kalau misalnya oh ya saya punya uang lebih, ya mau nyari yang bagus atau bukan bagus ya, maksudnya yang levelnya di atas itu ya tetap aja sah kan? Sah. Silakan, dalam artian untuk real sendiri kan tetap budget itu nggak bisa dibilang. Ketika kalian punya dan kalian ingin meminang atau membeli produk-produk yang kelasnya sudah di atas, ya silakan saja. Kalau buat kenyamanannya, penting kan intinya kenyamanan mancing tetap jadi yang nomor satu. Makanya Railing Nusantara punya slogan mancing itu penting yang sekarang ini. Mancing itu penting? Iya, mancing itu penting. Bukan berarti kita memaksa kalian buat mancing, tapi bagaimana kalian bisa menikmati mancing yang sebenarnya, bisa mendapatkan kepuasan dari mancing, itulah yang penting. Artinya kan seperti itu. Makanya di dalam pengembangan produk pun kita benar-benar tidak main-main, dalam artian ya kita buat bagaimana supaya produk kita ini sesuai secara fungsional, dari harga masuk akal, terus dari masa pakai. Tidak selamanya produk itu dibuat akan awet, Pak. Walaupun dia sudah dipikirkan kayak apa, pasti ada aja kendala, baik itu dari dalam atau dari luar. Nah, disitulah penyediaan part dan after sale-nya kita perbaiki ini. Karena apa? Supaya ketika kalian beli produk, jangan cuma sebulan 2 bulan pakai, bahkan bisa bertahun-tahun masih tetap bisa kalian pakai. Itu harapan kita ya, Pak ya. Terus ada reel yang hoki buat seseorang gitu ya, atau buat si anglernya, ya dia bisa tetap punya reel hoki itu gitu loh. Iya, betul. Jadi itu penting juga ya. Kadang-kadang saya kalau pakai reel ini hoki terus gitu loh. Ikannya naik terus. Saya kalau pakai yang itu terus boncos. Ya udah. Karena partnya kita siapin ya bisa aja tetap di keep ya. Iya, betul. Jadi basicnya sama sebenarnya ya dengan pengembangan joran. Rod kita. Jadi tidak sekedar ini kita bikin yang sisik bagus, capung harus bagus, cangkeh juga harus bagus. Ya kan? Jabrik bagus, keluarin gindara juga harus lebih bagus. Karena apa? Semua produk kita itu disesuaikan dengan kebutuhan dan cara mancing teman-teman mancing di Indonesia. Karena apa? Cara mancingnya dan gaya mancingnya itu berbeda-beda. Disitulah butuh tackle set yang banyak yang bisa menjadi pilihan dari teman-teman sendiri. Intinya seperti itu. Ada kearifan lokalnya. Iya, kearifan lokalnya memang kita benar-benar perhatikan. Makanya kita nggak males untuk jalan ke sono, jalan ke sini. Kita mau mendengarkan, kita butuh mendengarkan masukan dari teman-teman. Karena apa? Kita bikin produk ya kalian nanti yang pakai gitu loh. Jangan sampai kita bikin produk maunya saya, tapi sekalian tidak ikutin gaya mancing saya, tidak suka dengan gaya mancing saya. Gimana produk kita bisa sesuai? Jadi seperti itu. Sekarang lanjut yang terakhir, Pak. Satu lagi boleh kan? Boleh. Ini ada fenomena mengenai senar fluorokarbon itu ternyata ada kendala di bahan. Dalam artian kendala itu bukan kendala di kita ya. Penyediaan bahan di dunia fluorokarbon itu lagi ada masalah, di mana ternyata fluorokarbon itu banyak digunakan di industri lain yang yang bisnisnya jauh lebih besar dari dunia mancing. Di dunia mancing mungkin hanya 10% ke bawah, nggak nyampe ya untuk bisnis itu. Makanya dunia mancing dipandang sebelah mata untuk bahan fluorokarbon. Nah, solusinya dari Railing Nusantara gimana, Pak? Ya kita ada kan. Ya udah itu solusinya. Jadi kalau kita dengar, ya kita ada.
kayaknya gampang sekali. Padahal prosesnya itu, waduh. Ya, yang ruwet-ruwet nggak usah di apalah, nggak maksudnya nggak usah disampaikan. Jadi nanti teman-teman juga ruwet. Nah tapi intinya sih memang karena ya sama seperti Om Amin. Sebetulnya dari awal bahan fluorokarbon itu didesain, dibuat gitu kan, satu bahan itu bahan plastik juga. Itu didesain diaplikasikan nanti di tempat-tempat di mana itu mudah terbakar, ya, gitu loh. Jadi karena bahan fluorokarbon sendiri seperti yang kita lakukan di dalam pengetesan keaslian, ini fluorokarbon atau bukan, itu konsepnya dibakar gitu loh. Nah, dibakar itu harus mati kan gitu kan. Nah, itu sih. Jadi memang pengembangannya khususnya mungkin di industri otomotif, khususnya ya di tempat yang di depannya, terus di industri yang rawan terbakar. Nah, itu rata-rata pemakaiannya bahannya itu. Iya, dibuat panel-panel. Ini termasuk di baterai kalau nggak salah saya. Ya. Oh iya. Walaupun itu harus dikompon ulang. Nah, aki baterai itu baterai di mobil itu kan lagi rame-ramenya pengembangannya. Lagi rame ya, ada mobil listrik sekarang ini ya. Ya, mobil listrik. Makanya kayaknya sih dari situ ya industrinya. Jadi industri itu lebih menarik lah daripada industri mancing yang mungkin size-nya kecil gitu loh. Jadi mungkin awalnya sih dari produsen bahan fluorokarbon itu ngerasa ya sudah mereka mau fokus aja di situ gitu, karena mungkin permintaannya melebihi daripada kesanggupan supply. Oh ya. Nah itu ceritanya. Tapi ternyata belakangan mungkin ternyata pelambatan juga ya. Mungkin mobilnya penjualannya juga nggak seperti yang ekspektasi mereka ya. Pelambatan ekonomi terjadi itu bisa kami dapatkan lagi bahannya. Jadi makanya nanti bakal ada ya kan, buat kami mah bakal ready lah tahun sekarang dan sampai tahun depan gitu. Tapi sih kalau saya pribadi ini dengan adanya kendala seperti ini cukup positif loh buat Railing Nusantara. Karena apa? Kita benar-benar bisa harus cari bahan ini, ketemu bahan ini, kita coba tes. Ini karakternya yang ini ternyata begini, yang ini karakternya begini, sampai kita bisa menemukan beberapa formula dan beberapa karakter dari fluorokarbon sendiri yang berbeda-beda. Nah ini yang keren, yang bakal tahun depan itu kayaknya kita punya produk-produk varian produk dari fluoro yang banyak. Karena apa? Dari kejadian kita dipaksa di sini tuh, tahun ini benar-benar dipaksa. Makanya saya nggak jarang mancing, jarang ini. Karena apa? Benar-benar fokus. Kita ada bahan yang jarang mancing. Pari-pari bagian meeting nyari bahan. Setelah dapat bahan, dites, dicoba karakternya apa. Saya suruh nyari karakternya ini seperti apa. Nah nanti ketemu lagi ini karakternya seperti apa. Jadi ini malah keren. Karena apa? Ternyata dari hasil beberapa bahan yang kita buat ini banyak sekali karakter yang kita bisa dapat dari fluorokarbon ke depan. Makanya kita mau keluarkan sekarang tidak, semua akan bertahap. Karena apa? Kita juga butuh konsisten ya dari suppliernya ya Pak ya. Ketika kita sudah serius dan bagus, kita giliran nanti mau produksi terus bahannya nggak ada ya, kita repot nantinya. Makanya kita harus cek dan pastikan dulu bahwa bahan-bahan ini nanti mereka selalu bisa supply, supaya tidak ada kendala lagi di dalam pembuatan fluorokarbon. Nah, itu namanya hikmah dari satu situasi. Iya betul. Kepepet gitu ya. Kepepet. Ya kita dipaksa, dan dari kepepet itulah kadang-kadang kita menemukan sesuatu yang baru. Oke. Nah untuk senar PE dan lain-lain, kita tidak puas hanya sampai di sini. Kita tetap akan lakukan perbaikan. Memang tidak semua produk kita sempurna ya Pak ya selama ini ya. Tapi langkah-langkah yang konkret yang sudah dilakukan oleh PT Sentral Sarana Pancing selaku pabrikan yang memiliki brand Railing Nusantara itu sudah nyata loh. Mulai dari apa, masalah-masalah yang sepele, masalah detail nih di dalam produksi, di dalam
penyiapan materi sebelum melakukan produksi itu semua sudah dilakukan perbaikan. Luar biasa Pak Rifai, saya salut benar-benar. Di usianya yang ini masih semangat loh memperbaiki. Udah saya masih Om. Apa ada usianya? Ya, kan Ngapain sepele. usia? Iya, hal yang sepele yang saya tidak kepikiran di dalam dunia produksi itu benar-benar bisa dikoreksi satu. Ini harus begini. Luar biasa. Makanya beliau sibuk banget di meeting, nggak sempat mancing itu gara-gara apa? Mikirin supaya kalian tetap asik mancingnya. Jadi Pak Rifai nggak mancing, cukup kalian aja yang mancing dan semakin asik. Jadi saya nggak pengen mancing Om. Ya intinya gini loh. Wah. Ya, back soundnya itu loh. Oh gitu. Ketawanya ngeledek Pak. Iya Pak. Ketawanya ngeledek sekali itu. Emang Om Amir masih mancing, kayaknya udah nggak boleh tahu. Yang larang siapa? Saya kalau nggak mancing sekarang ditanya. Nah ini jadwal mancingnya kapan? Baru ditanya kok ya. Emang masih ada jadwal mancing buat Om Amir? Bisa dikondisikan. Oh, bisa dikondisikan. Nah, jadi sekarang saya ngatur emak-emak ini. Saya boleh dan tidak boleh kemana-mana ini yang ngatur Pak. Jadi semua disesuaikan dengan kondisi kebutuhan. Karena apa? Kembali lagi, kita pengen dunia mancing itu akan semakin asik dan apa ya? Kalian bisa mancing asik ya bersama Railing Nusantara. Karena apa? Railing Nusantara punya solusi mancing asik sebagai visi misi. Itu aja Pak ya. Terima kasih ya. Thank you, Ya. Om Amin. Jadi saya sekarang lagi bukan Semangat. jadi partnernya Pak Rifai, tapi benar-benar saya yang nanya ke beliau. Karena apa? Dari situ saya bisa ngorek-ngorek banyak yang kalian tidak tahu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Ya, dadah.